Hebat. Hanya butuh 3 tahun Jokowi kalahkan SBY bahkan Soeharto dalam pembangunan jalan tol. Babak pembangunan adalah salah satu titel yang melekat kepada mendiang presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Era saat The Smiling General memimpin, begitu masif pemerintahan Indonesia membangun infrastruktur. Wajar saja pembangunan infrastruktur dikebut pemerintah Soeharto saat itu. Bumi Pertiwi yang baru berusia 21 tahun, Soeharto memimpin Indonesia sejak tahun 1966. Setelah resmi menjadi negara merdeka harus membangun banyak infrastruktur agar tidak ketinggalan dari negara lainnya. Jokowi kalahkan Soeharto dan presiden lain yang sudah memimpin. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Soeharto adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan. Soeharto adalah presiden Indonesia pertama yang membangun sebuah jalan tol. Jalan tol perdana yang Soeharto bangun adalah tol yang menghubungkan kota Jakarta, Bogor, dan Ciawi, Jagorawi pada tahun 1973. Pembangunan jalan bebas hambatan dan atau jalan tol di Indonesia telah dimulai sejak era Presiden Soeharto. Tol yang menyambungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi atau yang dikenal dengan tol Jagorawi menjadi tol perdana yang dimiliki Indonesia pada tahun 1973. Jalan tol sepanjang 46 km tersebut dioperasikan pada 9 Maret 1978. Setelah jalan tol Jagorawi, Soeharto kemudian membangun beberapa jalan tol lainnya. Total sudah 490 km panjang jalan tol yang berhasil Soeharto bangun. Setelah itu, para presiden pengganti Soeharto juga mengikuti jejak The Smiling General dalam membangun jalan tol, dari Habibie hingga sekarang Jokowi. Pembangunan jalan tol di era Presiden Soeharto itu dimulai sejak tol Jagorawi tahun 2008 selama 20 tahun. Ada 490 km jalan tol yang terbangun sampai sebelum era Presiden Habibie, kata Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Indra Saleh Atmawijaya dalam diskusi publik di kantor staf Presiden Jakarta Senin 12 Juli 2017. Lanjut Indra, pada zaman Presiden Habibie ada 7,2 km jalan tol yang dibangun. Jalan tol yang dibangun terhitung sedikit lantaran masa jabatan Habibie yang sangat singkat. Kemudian di era Presiden Gus Dur ada 5,5 km jalan tol yang terbangun dan 34 km tambahan tol di zaman Megawati Soekarno Putri. Pembangunan jalan tol kembali meningkat signifikan pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 2 periode menjabat, SBY membangun jalan tol sepanjang 212 km. Namun jumlah panjang tol di era Presiden Jokowi meningkat lebih signifikan, di mana sejak 2014 pemerintah Jokowi sukses mengoperasikan 176 km dan diperkirakan hingga akhir 2017 nanti bakal ada tol tambahan 568 km jalan tol di area Presiden Jokowi. Di era Presiden Jokowi dalam 3 tahun hingga tahun ini ada 176 km yang beroperasi dan di akhir 2017 nanti total tambahan tol panjangnya 568 km yang beroperasi. Jadi dalam 3 tahun ada sekitar 568 km, lebih banyak dari era 20 tahunnya Pak Soeharto, tukas Indra dikutip. Dari paparan di atas, hanya butuh 3 tahun Jokowi bisa mengalahkan para pendahulunya dalam hal pembangunan jalan tol. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Pembangunan jalan tol tersebut semata-mata dipersembahkan untuk rakyat. Dengan jalan tol tersebut, transportasi antar daerah menjadi lebih lancar. Kelancaran transportasi tersebut akan berimbas kepada pemangkasan biaya transportasi. Konsumsi bahan bakar sebuah mobil terbukti lebih efisien saat melaju di jalan bebas hambatan. Hal ini dikarenakan kecepatan mobil yang lebih konstan saat di jalan tol. Pemudik bahagia. Bertepatan dengan momen bulan puasa, pembangunan jalan tol yang dihasilkan Jokowi sudah bisa dan akan dinikmati pemudik lebaran di Pulau Jawa. Sejak tahun 2015, jalan tol Cikampek Palimanan Cipali terbukti bisa mengurangi kepadatan arus mudik. Tol Cipali sendiri digagas oleh Soeharto, dibangun oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan akhirnya diresmikan Jokowi.
Pada tahun 2017 ini pemudik Jawa bakal bisa menikmati jalan tol lain demi kelancaran mudik. Jalan tol tersebut adalah Jalan Tol Pejagan Pemalang, meskipun hanya sebatas alternatif jika jalan Pantai Utara Pantura mengalami kepadatan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR memastikan jalan tol Pejagan Pemalang bisa dilewati kendaraan saat mudik Lebaran 2017. Namun operasional tol ini ada syaratnya. Staf ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan Kementerian PUPR Adang Syaf Ahmad mengatakan jalan tol Pejagan Pemalang hanya dioperasikan sebagai alternatif jika jalur Pantai Utara atau Pantura mengalami kepadatan. Menurut dia, jalan tol sepanjang 145 km tersebut pembangunannya belum sempurna. Jadi belum sempurna, badan jalan belum sempurna, rambu belum ada, rest area belum ada. Namun demikian, untuk Lebaran 2017 ini, jalur 145 km ini insya Allah akan bisa dilalui walau dalam status fungsional, ujar Adang di Jakarta Selasa 23/5/2017. Bukan hanya pemudik Jawa yang akan dimanjakan dengan jalan tol baru. Pemudik di Pulau Sumatera juga bakal bisa menikmati jalan tol baru di Lebaran 2017 ini. Bahkan akses jalan tol tersebut bisa dinikmati secara gratis. Hal ini membuktikan Jokowi tidak pandang bulu dalam memanjakan rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia berhak mendapatkan fasilitas negara bagi Jokowi. Tol Trans Sumatera ruas Palembang Indralaya Palindra seksi 1 akan dibuka untuk jalur mudik mulai Senin 19 Juli 2017. Hal ini untuk memperlancar arus mudik jelang Lebaran 2017 bisa dilalui oleh pemudik secara gratis, kata Hasan Tur Cahyo, pemimpin proyek tol Palindra, Sabtu 17 Juni 2017. Cita-cita 1000 km Jokowi. Angka 500 km tersebut hanyalah setengah dari cita-cita Jokowi dalam pembangunan jalan tol. Jokowi merupakan seorang pemimpin besar dan mimpi tersebut bukan hanya sekedar mimpi. Mimpi tersebut harus bisa dicapai oleh Jokowi. Mimpi besar Jokowi saat ini salah satunya adalah membangun jalan tol sepanjang 1000 km. Presiden Joko Widodo fokus menggenjot pembangunan infrastruktur. Dalam 5 tahun masa pemerintahannya, Jokowi menargetkan bisa membangun 1.260 km jalan tol. Dalam mendukung konektivitas darat itu, menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno, perusahaan pelat merah sudah mulai membangun dan menimbang target jalan tol 1.260 km tersebut, dilansir dari sumber. Apakah angka 1.000 km tersebut adalah mustahil? Tidak ada kata mustahil bagi Jokowi. Dia adalah seorang yang nekat dan berani. Jokowi bukanlah seorang yang overthinking. Ia adalah seorang risk taker yang unggul. Ia bukan pembual literasi. Ia adalah pemberi aksi yang ia dedikasikan bagi bumi pertiwi. Lantas bagaimana kita sebagai rakyat membantu Jokowi menggapai cita-cita yang mulianya itu? Sesuai dengan semboyan dari Jokowi, kerja, dan kerja. Sistem kebut kerja Jokowi membuktikan bahwa ia serius dalam membangun negeri tercinta ini. Dalam 5 tahun ia dipercaya oleh rakyat, ia harus mempersembahkan yang terbaik kepada rakyatnya. Jokowi yang mempersembahkan terbaik bagi rakyatnya, maka kita sebagai rakyat juga harus mempersembahkan yang terbaik pula bagi dia. Kita sebagai rakyat yang sudah mempercayai Jokowi sebagai presiden wajib membantunya dalam bekerja. Menurut penulis, untuk membantu Jokowi menggapai cita-cita membangun 1.000 km jalan tol tersebut adalah dengan menjaga kondusivitas negeri ini. Mengapa harus menjaga kondusivitas? Salah satu faktor penting dalam pembangunan jalan tol tersebut adalah biaya. Biaya tersebut tidak lantas turun dari langit, melainkan didapat dari investor. Apalagi proyek jalan tol tersebut didominasi oleh swasta, bukan jasa marga. Investor tidak akan percaya untuk menggelontorkan dananya jika situasi dan kondisi di Indonesia masih kalang kabut. Salah satu penyebab kalang kabutnya situasi di Indonesia adalah fitnah dan hoak, media sosial yang menyulut perpecahan.
Mari bersama-sama memberantas fitnah dan hoax di negeri tercinta ini. Bagaimana caranya? Mudah saja. Mari laporkan setiap apapun fitnah dan hoax kepada Kepolisian Indonesia. Saat ini Kepolisian Indonesia tengah harus mengatasi masalah ini. Banyak sekali para penyebar fitnah dan hoax yang sudah ditangkap.